Pada abad ke-16, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai India Utara, lahir seorang tokoh kontroversial yang kemudian mencatatkan namanya dalam sejarah gerakan keagamaan Islam, Muhammad Jaunpuri. Ia lahir pada tahun 1443 di kota Jaunpur, sebuah wilayah yang kala itu dikenal sebagai pusat intelektual dan spiritual yang subur. Sejak kecil, Muhammad Jaunpuri menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia belajar kepada ulama-ulama besar pada masanya, mendalami tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Ketekunannya dalam menuntut ilmu membuatnya dihormati sebagai seorang cendekiawan muda yang cemerlang. Namun, yang kemudian membuatnya dikenal bukan semata karena ilmunya, melainkan karena klaimnya yang menggemparkan, bahwa ia adalah Al-Mahdi, sang juru selamat yang ditunggu-tunggu dalam eskatologi Islam. Klaim ini ia nyatakan secara terbuka pertama kali pada tahun 1496 dalam sebuah pertemuan besar keagamaan di Mekah. Di tengah para peziarah dari berbagai penjuru dunia Islam, Muhammad Jaunpuri berdiri dan menyatakan bahwa ia adalah Al-Mahdi yang dijanjikan. Pernyataannya itu sontak menciptakan kegemparan di kalangan ulama dan pengikut agama. Pengakuan tersebut tak datang begitu saja. Sebelumnya, Muhammad Jaunpuri telah menunjukkan tanda-tanda keanehan dalam perilaku keagamaannya. Ia kerap menyendiri, berpuasa dalam waktu lama, dan mengalami mimpi-mimpi yang menurutnya adalah wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Ia menafsirkan berbagai ayat Al-Quran dan hadis sebagai isyarat akan dirinya sebagai sosok Al-Mahdi. Ia mengajak orang-orang untuk menerima klaimnya, membentuk kelompok pengikut yang disebut Mahdawiyah. Pengikut-pengikutnya meyakini bahwa Jaunpuri memang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi umat Islam dari kesesatan, membawa mereka kembali pada ajaran yang murni. Namun, klaim ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh mayoritas ulama dan umat Islam. Para cendekiawan Islam memandang klaim Muhammad Jaunpuri sebagai sesuatu yang sangat berbahaya karena tidak berdasar pada tanda-tanda yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Dalam tradisi Islam, Al-Mahdi diyakini akan muncul di akhir zaman, membawa keadilan di tengah dunia yang diliputi kezaliman, dan didukung oleh berbagai tanda-tanda langit dan bumi. Sedangkan Muhammad Jaunpuri tidak menunjukkan bukti-bukti profetik yang kuat selain pengalaman spiritual dan penafsiran pribadinya. Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan pun mulai memperhatikan gerak-geriknya. Beberapa tempat melarang pengikutnya berdakwah secara terbuka. Kendati demikian, pengaruh Muhammad Jaunpuri tetap menyebar ke wilayah Gujarat, Deccan, dan bahkan hingga ke wilayah luar India. Setelah wafat pada tahun 1505, para pengikutnya melanjutkan dakwahnya dan membentuk komunitas-komunitas Mahdawiyah yang eksis selama beberapa abad kemudian. Secara historis, banyak peneliti menyebut Muhammad Jaunpuri sebagai salah satu dari sekian banyak tokoh yang mengaku sebagai Al-Mahdi palsu. Klaim seperti ini bukan hanya terjadi pada dirinya, tapi juga muncul di berbagai era dan wilayah dunia Islam. Namun, Jaunpuri memiliki ciri khas. Ia membangun sebuah gerakan spiritual yang cukup rapi dengan struktur pengikut dan ajaran yang relatif konsisten. Tapi tetap saja, pengakuannya ditolak oleh mayoritas umat Islam dan dinyatakan sebagai klaim palsu yang menyesatkan. Dalam pandangan ulama ortodoks, klaim Muhammad Jaunpuri bukan hanya salah kaprah, melainkan berbahaya karena membuka pintu bagi perpecahan umat. Mereka menegaskan bahwa siapapun yang mengaku sebagai Al-Mahdi tanpa bukti yang meyakinkan dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, maka ia adalah pendusta besar. Hingga kini, nama Muhammad Jaunpuri tetap menjadi bahan kajian para sejarawan, teolog, dan sosiolog yang tertarik pada dinamika penyimpangan dalam sejarah Islam. Setelah kematian Muhammad Jaunpuri pada tahun 1505 di Farah, dekat Kabul, pengaruh ajarannya tidak serta-merta padam. Justru, para pengikutnya semakin militan dalam menyebarkan keyakinan bahwa pemimpin mereka adalah Al-Mahdi yang sejati. Mereka meyakini bahwa Muhammad Jaunpuri tidak benar-benar mati, melainkan gaib, bersembunyi untuk suatu waktu hingga saatnya muncul kembali sebagai pembawa keadilan akhir zaman. Konsep ini serupa dengan doktrin dalam beberapa sekte keislaman lainnya yang mempercayai tokoh tertentu sebagai Mahdi gaib yang akan kembali kelak. Komunitas Mahdawiyah yang ditinggalkan Muhammad Jaunpuri berusaha mempertahankan ajarannya melalui tulisan, ritual, dan pengajaran langsung. Mereka memiliki struktur kepemimpinan tersendiri
dan menjalankan kehidupan beragama dengan disiplin tinggi, bahkan terkadang ekstrim. Pengikut Mahdawiyah tidak hanya memisahkan diri secara teologis, tetapi juga sosial. Mereka menganggap bahwa selain pengikut Jaunpuri, umat Islam lain telah menyimpang dan tidak layak diikuti. Dalam praktik sehari-hari, mereka menjalani kehidupan asketik, memperbanyak ibadah, dan memelihara ajaran Jaunpuri sebagai doktrin mutlak. Di sisi lain, para ulama dari kalangan Sunni dan bahkan Syiah menulis bantahan terhadap klaim Mahdi Muhammad Jaunpuri. Mereka menyusun kitab-kitab sanggahan, menjelaskan secara rinci ciri-ciri Mahdi yang sahih menurut hadis-hadis Rasulullah, dan mengkritisi setiap elemen ajaran Mahdawiyah yang dinilai menyimpang. Beberapa otoritas keagamaan bahkan mengeluarkan fatwa sesat terhadap gerakan ini, menyebutnya sebagai fitnah yang dapat mengancam kesatuan umat Islam. Di berbagai wilayah, kelompok Mahdawiyah dikejar, ditindas, bahkan dibubarkan oleh penguasa yang khawatir terhadap potensi politis dari gerakan yang menjadikan kepercayaan eskatologis sebagai landasan sosial dan ideologis. Namun, meski ditolak dan dikucilkan, keyakinan para pengikutnya tidak luntur. Di beberapa daerah di India, Pakistan, dan Afghanistan, komunitas kecil Mahdawiyah masih bisa ditemukan hingga kini, meski jumlah mereka sangat kecil dan pengaruhnya hampir tidak terdengar. Mereka tetap setia pada keyakinan bahwa Muhammad Jaunpuri adalah Al-Mahdi yang sejati, dan bahwa dunia suatu saat akan mengakui kebenaran itu ketika waktu yang dijanjikan tiba. Dari perspektif sejarah Islam, klaim seperti yang dilakukan Muhammad Jaunpuri bukanlah hal asing. Sepanjang sejarah, muncul banyak individu yang mengaku sebagai Al-Mahdi, baik karena keyakinan pribadi yang sungguh-sungguh maupun karena motif politik atau psikologis. Nama-nama seperti Abu Muslim Al-Khurasani, Muhammad Ahmad dari Sudan, hingga Mirza Ghulam Ahmad dari India adalah beberapa contoh lainnya. Namun, dari semuanya, hanya sebagian kecil yang mampu membentuk gerakan bertahan lama, seperti halnya Mahdawiyah. Dengan demikian, kisah Muhammad Jaunpuri bukan hanya tentang seseorang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Ini adalah potret kompleks tentang bagaimana kombinasi spiritualitas, tafsir agama, karisma pribadi, dan kondisi sosial politik dapat menciptakan gelombang keagamaan yang mengguncang keyakinan mapan. Ia adalah pelajaran sejarah tentang bahaya pengultusan individu, kekeliruan dalam memahami nubuwah, dan perlunya ketelitian dalam menerima klaim spiritual, khususnya yang menyangkut eskatologi. Walaupun komunitas Mahdawiyah semakin terpinggirkan seiring berjalannya waktu, warisan pemikiran Muhammad Jaunpuri tetap menjadi bahan diskusi dalam dunia akademik dan studi perbandingan agama. Banyak ilmuwan sosial dan sejarawan agama mencoba memahami bagaimana seorang tokoh seperti Jaunpuri dapat memunculkan pengaruh yang begitu kuat, padahal klaimnya bertentangan dengan konsensus mayoritas umat Islam. Salah satu faktor penting yang diperhatikan oleh para peneliti adalah kondisi sosial politik di India abad ke-15 dan 16. Masa itu adalah masa transisi dan ketidakstabilan. Kesultanan Delhi mengalami kemunduran, berbagai kerajaan kecil saling bertikai, dan rakyat berada dalam tekanan spiritual serta ekonomi. Dalam kondisi semacam itu, munculnya seorang figur yang menawarkan harapan akan kedamaian, keadilan, dan pemulihan Islam murni menjadi sangat menarik bagi sebagian orang. Muhammad Jaunpuri tampil sebagai sosok yang memberikan visi alternatif tentang Islam, bukan melalui kekuasaan politik, tapi melalui semangat mesianistik. Lebih dari itu, Jaunpuri juga mengusung ajaran-ajaran yang berorientasi pada penyucian diri, keikhlasan beragama, serta pengabdian total kepada Tuhan. Bagi sebagian pengikutnya, ajaran ini jauh lebih menarik dan bermakna ketimbang rutinitas keagamaan normatif yang dianggap sudah dikendalikan oleh elit ulama dan penguasa. Jaunpuri juga mengajarkan bahwa umat Islam telah tersesat dalam formalitas hukum-hukum fikih yang kaku dan perlu kembali kepada ruh Islam yang sejati melalui bimbingan langsung dari Al-Mahdi, yaitu dirinya sendiri. Ide ini memberikan sensasi eksklusivitas spiritual yang tidak didapat dari ajaran mainstream. Namun, seiring waktu, eksklusivitas ini justru menjadi bumerang. Komunitas Mahdawiyah terjebak dalam isolasi sosial dan teologis. Mereka dianggap menyimpang, bahkan sesat oleh mayoritas umat Islam.
Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan tertutup yang menolak pengaruh luar. Secara perlahan, kelompok ini mengalami kemunduran. Tanpa pemimpin karismatik seperti Jaunpuri dan tanpa legitimasi dari dunia Islam yang lebih luas, Mahdawiyah kehilangan momentum. Mereka tidak mampu memperluas basis dukungan dan akhirnya menyusut menjadi kelompok-kelompok kecil yang hidup dalam bayang-bayang sejarah. Meskipun begitu, fenomena Muhammad Jaunpuri tetap menyisakan pertanyaan penting tentang bagaimana agama bisa digunakan untuk membentuk gerakan sosial dan kepercayaan kolektif. Ia adalah contoh nyata bahwa ide-ide keagamaan ketika dikemas dengan narasi spiritual dan momen yang tepat, mampu menciptakan realitas baru bagi para pengikutnya, meskipun realitas itu pada akhirnya ditolak oleh arus utama. Hari ini, nama Muhammad Jaunpuri lebih banyak dikenal di kalangan sejarawan dan peneliti studi Islam sebagai salah satu dari sekian banyak tokoh mesianik yang gagal. Ia disebut dalam berbagai jurnal, buku, dan diskusi akademik sebagai Mahdi palsu, atau dalam istilah Arabnya, Mahdi Dajjal. Namun, bagi komunitas kecil Mahdawiyah yang masih tersisa, Jaunpuri tetap menjadi panutan spiritual, pembaharu sejati, dan simbol kesetiaan terhadap ajaran yang mereka yakini sebagai kebenaran. Kisahnya mengajarkan bahwa dalam setiap keyakinan perlu ada kerendahan hati untuk menimbang bukti, memahami tradisi, dan mencegah absolutisme pribadi yang dapat berujung pada penyesatan massal. Dan dalam sejarah Islam, pelajaran semacam ini adalah hal yang sangat penting agar umat tidak terpecah oleh klaim-klaim spiritual yang tak berdasar. Seiring berjalannya waktu, warisan pemikiran dan klaim kenabian Muhammad Jaunpuri menjadi cermin gelap dalam sejarah perkembangan Islam di anak benua India. Ia menjadi bagian dari daftar panjang tokoh-tokoh yang menunggangi harapan eskatologis umat untuk membentuk kekuasaan spiritual atau bahkan sosial politik. Dalam banyak hal, Jaunpuri tidak hanya mencerminkan kerinduan umat terhadap datangnya sosok pembaharu, mujadid, atau juru selamat, Mahdi, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya pesona spiritual bisa menggantikan nalar kritis dalam memahami agama. Penting untuk dipahami bahwa klaim Jaunpuri sebagai Al-Mahdi bukan sekadar deklarasi pribadi tanpa dampak. Ia telah menanamkan keyakinan yang membentuk realitas baru bagi ribuan pengikutnya. Pengakuan terhadap dirinya sebagai Mahdi otomatis membawa konsekuensi teologis besar, bahwa hukum Islam sebagaimana dipahami oleh mayoritas ulama tidak lagi sah tanpa pengesahan dari Mahdi. Jaunpuri mengklaim sebagai sumber otoritas tertinggi, dan ini mengguncang struktur keagamaan yang mapan. Ulama-ulama yang selama ini menjadi rujukan utama dalam hukum Islam diposisikan sebagai orang-orang yang telah menyimpang. Paham, ini tidak hanya menyasar otoritas keilmuan, tapi juga merambah kehidupan sosial umat Islam. Dalam praktik Mahdawiyah, mereka menolak untuk sholat berjamaah dengan kaum muslimin lainnya, menolak menjadi makmum di belakang imam masjid umum, dan hanya mau menikah sesama pengikut Mahdawiyah. Hal ini memperkuat segregasi internal dalam komunitas muslim. Jaunpuri menciptakan garis demarkasi yang tegas, mereka yang percaya padanya sebagai Mahdi adalah bagian dari kebenaran dan sisanya adalah golongan yang tersesat. Fenomena seperti ini membuka kembali luka lama dalam sejarah Islam. Bagaimana fitnah bisa datang dari dalam, bukan dari luar. Umat Islam sepanjang sejarah selalu dihadapkan pada tantangan semacam ini. Tokoh karismatik yang mengklaim wahyu, ilham, atau bahkan status kemahdian. Dan setiap kali, umat harus bersatu untuk menepis kebingungan. Maka tidak heran jika banyak ulama besar seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, hingga ulama kontemporer mengingatkan umat untuk waspada terhadap siapapun yang mengaku sebagai Al-Mahdi tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam hadis sahih. Syarat-syarat tersebut tidak main-main. Dalam hadis Nabi Muhammad, Mahdi akan muncul di akhir zaman dari keturunan Fatimah dengan nama yang sama dengan Nabi Muhammad bin Abdullah dan akan memimpin dunia Islam dalam keadilan setelah masa kekacauan besar. Ia tidak akan mengaku sendiri sebagai Mahdi, tapi orang-orang saleh akan membayatnya secara paksa di depan Ka'bah. Jaunpuri tidak memenuhi satu pun dari tanda-tanda ini. Ia justru mengaku sendiri sebagai Mahdi, dan pengakuannya datang di masa yang jauh dari gambaran akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Nash-Nash Syar'i. Namun demikian, dalam ranah sosiologi agama, Jaunpuri tetap menjadi studi menarik. Ia adalah contoh bagaimana tokoh spiritual
bisa menciptakan narasi tandingan terhadap arus utama keagamaan, terutama ketika umat sedang dalam masa krisis. Banyak pemimpin kultus atau gerakan mesianistik di seluruh dunia, baik dalam Islam maupun agama lain, lahir dari ketidakpuasan terhadap sistem mapan, lalu mengambil celah itu untuk menawarkan jalan keselamatan versi mereka sendiri. Dan Jaunpuri, meskipun kini dikenang sebagai Mahdi palsu, telah memainkan peran besar dalam bab sejarah penyimpangan teologis yang membentuk dinamika umat hingga hari ini. Sejarahnya menjadi pengingat bahwa keimanan harus diiringi ilmu. Semangat menanti kedatangan Mahdi sejati tidak boleh berubah menjadi ketergelinciran pada figur-figur menyesatkan yang hanya membawa perpecahan. Dan bahwa tidak semua yang mengaku utusan Tuhan membawa kebenaran. Terkadang mereka adalah ujian bagi umat agar tetap teguh memegang tali agama yang lurus. Setelah berabad-abad berlalu, pengaruh Muhammad Jaunpuri dan gerakan Mahdawiyah yang ia dirikan memang meredup secara kuantitatif. Namun, secara kualitatif, dampaknya tetap menggema sebagai pelajaran berharga dalam sejarah keagamaan Islam. Penyimpangan ajarannya telah menjadi bahan refleksi panjang para ulama, sejarawan, dan pemikir keislaman mengenai bagaimana sebuah klaim spiritual yang menyimpang dapat memanipulasi keyakinan orang banyak dan menimbulkan pembelahan dalam tubuh umat Islam. Di tengah ketegangan antar mazhab dan tantangan kolonialisme yang melanda India pada masa-masa setelah wafatnya Jaunpuri, gerakan Mahdawiyah tetap bertahan sebagai kelompok eksklusif yang tertutup terhadap dunia luar. Meskipun jumlah mereka menyusut, semangat mereka tetap menyala, meyakini bahwa mereka adalah umat pilihan yang telah menerima kebenaran dari Imam Mahdi. Dalam komunitas ini, sejarah Muhammad Jaunpuri bukan dianggap sebagai kegagalan atau penyesatan, melainkan sebagai pengorbanan seorang pemimpin ilahiyah yang ditolak oleh dunia sebagaimana para nabi terdahulu. Namun, di luar komunitas itu, Muhammad Jaunpuri justru dianggap sebagai simbol kegagalan tafsir eskatologis. Para ulama membahas kasusnya dalam kajian-kajian tentang zandaqah, penyimpangan akidah, serta dalam kritik terhadap fenomena Mahdi palsu yang sering muncul dalam sejarah Islam. Tidak sedikit yang membandingkan Jaunpuri dengan tokoh-tokoh lain seperti Mirza Ali Muhammad Bab dari Persia, pendiri Babisme, atau Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, yang juga mengklaim status spiritual tinggi dan mengembangkan gerakan yang dianggap menyimpang oleh mayoritas umat Islam. Dalam konteks ini, kisah Muhammad Jaunpuri dijadikan sebagai contoh tentang pentingnya kehati-hatian dalam menerima klaim keagamaan, terutama ketika menyangkut posisi seperti Mahdi atau Nabi. Ia menjadi bukti nyata bagaimana karisma, situasi sosial politik yang kacau, dan retorika spiritual dapat menciptakan ilusi kebenaran yang kuat. Padahal, tidak berlandaskan wahyu yang benar atau dalil syar'i yang sah. Pada masa kini, pengaruh Jaunpuri nyaris lenyap dalam peradaban Islam global. Komunitas Mahdawiyah hanya tersisa dalam kantong-kantong kecil yang hidup terisolasi. Bahkan di beberapa tempat mereka telah berasimilasi dengan kelompok lain dan meninggalkan ajaran asli pendirinya. Ajaran-ajarannya lebih banyak ditemukan dalam manuskrip kuno, catatan sejarah, dan studi akademik daripada dalam praktik nyata kehidupan beragama umat Islam modern. Namun, ironi sejarah tetap hidup. Seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai penyelamat umat, kini lebih dikenang sebagai peringatan akan bahaya fanatisme spiritual tanpa fondasi syar'i. Ia menjadi bagian dari arsip sejarah Islam yang menunjukkan bahwa kemurnian agama tidak hanya diuji oleh serangan luar, tapi juga oleh klaim-klaim dari dalam yang memakai nama agama untuk tujuan yang salah arah. Dalam banyak halaqah, pesantren, dan institusi pendidikan Islam hari ini, kisah Muhammad Jaunpuri dijadikan sebagai bahan pelajaran agar umat tidak mudah tergoda oleh retorika, kesucian pribadi, atau wahyu batin. Apalagi ketika itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis syahih. Dunia Islam telah belajar dan akan terus belajar bahwa kebenaran sejati tidak bisa berdiri hanya di atas pengakuan, tapi harus didukung oleh dalil yang jelas, konsensus ulama, dan akhlak kenabian. Dengan berakhirnya pengaruh Jaunpuri secara global, umat Islam diajak untuk terus menjaga warisan keimanan yang sahih tanpa terpengaruh oleh godaan klaim-klaim mesianistik yang tak terbukti.
ia bukan Al-Mahdi, melainkan bagian dari sejarah yang mengingatkan kita semua untuk tetap waspada, bijaksana, dan berpegang teguh pada ajaran yang benar. Meski nama Muhammad Jaunpuri kini nyaris tenggelam dalam arus besar sejarah Islam, namun dalam kajian-kajian akademis dan diskursus keagamaan kontemporer, ia tetap menjadi simbol penting tentang bahaya klaim spiritual tanpa pijakan nash yang sahih. Banyak lembaga pendidikan tinggi Islam menjadikan kasus Jaunpuri sebagai studi kasus dalam pembahasan pemurnian akidah, penyimpangan mesianistik, serta perbandingan gerakan keagamaan yang muncul di luar arus utama, non-mainstream sects. Dari perspektif sosiologis, Jaunpuri adalah contoh klasik dari bagaimana otoritas agama bisa muncul secara paralel dan bahkan menantang sistem yang telah mapan. Dalam banyak hal, kemunculan tokoh-tokoh seperti dia dipicu oleh rasa frustasi umat terhadap kondisi umat Islam yang dianggap stagnan, rusak, atau tertekan secara politik. Maka, klaim Al-Mahdi seringkali digunakan sebagai jalan pintas untuk merebut kepercayaan umat, menawarkan perubahan besar dengan cara-cara yang tidak melalui jalur ilmiah dan ijtihad kolektif para ulama. Lebih menarik lagi, dalam catatan sejarah Mahdawiyah pasca Jaunpuri, terdapat sejumlah tokoh pengganti atau pemimpin komunitas yang mencoba menyesuaikan ajaran Mahdawiyah agar tidak terlalu konfrontatif dengan umat Islam pada umumnya. Mereka mulai menekankan aspek tasawuf, etika, dan asketisme, zuhud, dan menjauh dari klaim politik atau eskatologis. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam komunitas itu sendiri, terdapat kesadaran bahwa klaim Mahdi yang mutlak akan sulit diterima dan malah menjadi beban teologis. Namun, bagi umat Islam secara umum, pengalaman historis ini mengukuhkan kembali pentingnya otoritas kolektif dalam menjaga kemurnian agama. Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan bahwa urusan besar seperti kemunculan Al-Mahdi bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh seseorang berdasarkan mimpi, ilham, atau rasa yakin pribadi. Harus ada dalil, harus ada tanda-tanda sesuai yang disebutkan Rasulullah. Dan yang lebih penting, tidak ada paksaan bagi umat untuk menerima klaim dari seseorang yang tidak memiliki legitimasi ilahiyah maupun pengakuan dari ulama yang kompeten. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, umat Islam saat ini memiliki akses lebih luas terhadap ilmu yang benar. Mereka dapat mengakses tafsir, hadis, dan fatwa-fatwa ulama dari berbagai generasi dengan mudah. Ini menjadi peluang besar untuk mencegah kemunculan kembali figur-figur seperti Muhammad Jaunpuri. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan, karena kebebasan informasi seringkali menjadi lahan subur bagi penyebaran klaim-klaim spiritual yang menyimpang, apalagi ketika dibalut narasi emosi, penderitaan umat, dan janji keselamatan. Oleh karena itu, kisah Jaunpuri bukan sekadar bagian dari masa lalu, tetapi juga menjadi cermin masa depan. Apakah umat akan belajar darinya atau justru mengulang kesalahan serupa dalam wajah dan nama yang berbeda? Ia adalah peringatan keras bahwa kebenaran bukan soal keyakinan individu, melainkan konsistensi terhadap dalil, kesepakatan ulama, dan kelurusan niat. Bahwa agama bukan ruang untuk mencari pengaruh pribadi dengan mengatasnamakan wahyu, melainkan jalan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan yang sahih. Dan pada akhirnya, Muhammad Jaunpuri bukan Mahdi, melainkan manusia biasa yang mengaku lebih dari yang seharusnya. Ia adalah contoh nyata dari kebingungan spiritual yang dijadikan alat kontrol sosial, dan umat Islam hari ini harus menjadikan kisahnya sebagai pelajaran untuk menjaga kemurnian tauhid dan menjauhi fitnah akhir zaman. Dalam kelanjutan sejarahnya, warisan Muhammad Jaunpuri perlahan-lahan mulai dipinggirkan, bukan hanya karena jumlah pengikutnya yang menurun, tetapi juga karena semangat zaman yang berubah. Dunia Islam mulai memasuki era modern, di mana rasionalitas, otoritas ilmiah, dan pendekatan metodologis dalam memahami agama menjadi lebih dominan. Ajaran-ajaran berbasis mimpi, ilham, atau pengalaman spiritual pribadi seperti yang diklaim oleh Jaunpuri tidak lagi mendapatkan tempat yang sama kuatnya sebagaimana pada masa-masa penuh gejolak sosial politik di abad pertengahan. Para ulama generasi baru, termasuk dari kalangan ahli hadis dan tafsir, meneliti kembali teks-teks yang dijadikan rujukan oleh Jaunpuri. Mereka menyimpulkan bahwa Jaunpuri telah melakukan tafsir yang lepas konteks, terlalu simbolik, dan sangat subjektif
dengan kecenderungan menyesuaikan dalil agar mengafirmasi klaim pribadinya. Misalnya, penggunaan ayat-ayat tentang petunjuk dan cahaya yang secara umum merujuk pada Rasulullah dan Al-Quran oleh Jaunpuri dipelintir sebagai bukti kenabiannya sebagai Mahdi. Lebih parahnya, dalam beberapa teks pengikut Mahdawiyah, Muhammad Jaunpuri tidak hanya dianggap sebagai Al-Mahdi, tetapi juga dijadikan sosok yang memiliki kemuliaan sejajar atau bahkan melebihi para sahabat Nabi. Ini jelas menyimpang dari akidah Islam yang meletakkan Rasulullah sebagai penutup para nabi dan sahabat sebagai generasi terbaik umat. Klaim semacam ini adalah bentuk dari gulu, berlebih-lebihan dalam agama, yang secara tegas dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Di dunia modern, gerakan Mahdawiyah kini lebih dilihat sebagai sekte sejarah, fenomena yang terjadi di masa lampau, dan kini tinggal sebagai bagian dari arsip gerakan sempalan, splinter groups dalam Islam. Sekalipun mereka masih eksis secara nominal, namun tidak ada lagi pengaruh besar atau penyebaran ideologi secara luas. Penolakan dari mayoritas umat terhadap pengakuan Jaunpuri sebagai Mahdi sudah menjadi konsensus lintas mazhab, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Tidak ada satupun lembaga ulama terkemuka yang mengakui validitas klaim tersebut. Dalam diskursus akademik kontemporer, Muhammad Jaunpuri lebih sering dibahas sebagai contoh penting dalam studi fenomena pemimpin karismatik dan krisis legitimasi keagamaan. Ia digolongkan ke dalam daftar tokoh-tokoh yang menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menciptakan pengaruh dan otoritas tanpa memiliki dasar yang sah dari tradisi normatif Islam. Banyak kajian menunjukkan bahwa gerakan seperti Mahdawiyah sering berkembang dalam masyarakat yang mengalami keguncangan identitas, ketidakstabilan politik, dan kerinduan terhadap figur penyelamat. Sebaliknya, bagi umat Islam hari ini, pelajaran terbesar dari kisah Muhammad Jaunpuri adalah pentingnya ilmu yang benar, sanad yang sahih, dan ketundukan terhadap tradisi keilmuan Islam yang teruji. Hanya dengan cara itu, umat dapat menghindari jebakan manipulasi spiritual dan tidak mudah percaya pada klaim-klaim luar biasa tanpa bukti yang kuat. Muhammad Jaunpuri pada akhirnya menjadi bagian dari sejarah yang ditandai oleh keraguan, perpecahan, dan penolakan. Bukan sebagai pembawa cahaya, tapi sebagai pengingat bahwa jalan menuju kebenaran tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas spiritualisme palsu. Jika kita menelusuri lebih dalam dampak jangka panjang dari gerakan Mahdawiyah yang digagas Muhammad Jaunpuri, maka kita menemukan satu pola yang menarik, bahwa sebagian besar klaim mesianistik yang tidak berdasarkan dalil sahih, cepat atau lambat akan tenggelam oleh waktu dan koreksi sejarah. Klaim Jaunpuri, betapapun kuatnya semangat pengikutnya pada masa itu, tidak mampu bertahan menghadapi kritik ilmiah, realitas sosial, dan kekuatan otoritas keagamaan yang sah. Salah satu aspek penting yang mempercepat kemunduran Mahdawiyah adalah ketidaksanggupan mereka dalam menghasilkan regenerasi pemikiran. Setelah wafatnya Jaunpuri, tidak ada figur penerus yang mampu mempertahankan semangat gerakan atau memperluas basis intelektualnya. Ajaran Mahdawiyah menjadi stagnan, tidak berkembang, dan pada akhirnya kehilangan relevansi dengan perkembangan zaman. Hal ini berbanding terbalik dengan mazhab-mazhab besar dalam Islam seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang justru tumbuh karena adanya kontinuitas ilmiah, ijtihad kolektif, dan keterbukaan terhadap perdebatan ilmiah. Secara teologis, para ulama menjadikan kasus Jaunpuri sebagai titik kritis untuk memperkuat pemahaman umat tentang konsep Mahdi yang benar. Dalam pengajaran di pesantren-pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam, selalu ditegaskan bahwa Mahdi bukanlah sosok yang muncul sembarangan, bukan seseorang yang menyatakan dirinya sendiri sebagai penyelamat. Mahdi akan diakui oleh umat berdasarkan tanda-tanda besar yang sudah digambarkan secara rinci dalam hadis sahih. Bahkan Nabi Muhammad bersabda bahwa Mahdi tidak akan tahu bahwa dirinya Mahdi, hingga para ulama dan orang-orang saleh membayatnya secara paksa di Makkah. Ini menolak total model klaim sepihak seperti yang dilakukan Jaunpuri. Tidak hanya itu, klaim Jaunpuri juga memunculkan fenomena pengkultusan tokoh yang sangat ekstrim di kalangan pengikutnya. Ia dijadikan sebagai sumber kebenaran absolut, bahkan segala tafsir agama harus disesuaikan dengan ajarannya. Ini menciptakan sebuah bentuk otoritarianisme spiritual, di mana kritik dianggap sebagai bentuk kufur
atau penolakan terhadap takdir Tuhan. Inilah yang membahayakan. Ketika agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan pribadi, maka prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, ilmu, dan hujah yang sahih menjadi hilang. Dari perspektif dakwah, kasus Muhammad Jaumpuri juga memperlihatkan pentingnya keteguhan ulama dalam menanggapi penyimpangan. Ulama India pada masa itu tidak tinggal diam. Mereka menulis bantahan, menyusun risalah-risalah klarifikasi tentang Mahdi, dan menyampaikan khutbah-khutbah yang menjelaskan kedudukan Jaumpuri yang sesungguhnya. Inilah salah satu faktor utama yang menyebabkan klaimnya tidak meluas ke dunia Islam secara global. Meskipun Jaumpuri berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat India, namun umat Islam di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara tetap kokoh dalam ajaran yang lurus. Kini, dalam era globalisasi dan teknologi informasi, kisah Muhammad Jaumpuri kembali diangkat bukan sebagai kebenaran, tetapi sebagai bahan kajian dan pengingat. Banyak seminar, artikel, bahkan konten dakwah digital yang membahas bagaimana umat harus bersikap ketika berhadapan dengan klaim-klaim seperti ini. Masyarakat diajak untuk lebih kritis, tidak hanya menilai dari semangat dan penampilan tokoh, tetapi dari bukti ilmiah dan dalil syar'i. Akhirnya, Muhammad Jaumpuri tercatat dalam sejarah bukan sebagai Mahdi yang dijanjikan, tapi sebagai tokoh yang telah salah menafsirkan posisinya sendiri dalam skema besar agama Islam. Ia tidak membawa kebenaran, tetapi pelajaran. Ia tidak mendekatkan umat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah menciptakan sekat-sekat yang menjauhkan mereka dari jamaah kaum muslimin. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, hadis sahih, dan bimbingan para ulama yang lurus jalannya. Karena kebenaran dalam Islam tidak datang dari pengakuan seseorang, tapi dari kesesuaian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.